Selamat sore pasukan Alit. Apa kabar sore ini? Siapa yang masih puasa nih? Ada? Sebentar lagi akan buka puasa sambil nunggu ngabuburit. Kita dengerin live hari ini ya. Siapa aja nih yang udah masuk? Hai Kak Tuti, boleh dong Kak Tuti masuk ya. Kak Tuti akan menemani Kaleni untuk live kali ini. Siapakah bintang tamunya sore hari ini? Tadi Kaleni sama kakak-kakak main di luar yang lain udah bikin status nih. Terus pada jawabnya, jawabannya ada yang salah, banyak yang salah karena pasti nggak nyangka ya. Biasanya kan main di luar, live-nya main di luar ya. Tapi ini live-nya tentang penyintas COVID. Tentang penyakit COVID ya nih, supaya adik-adik semuanya pasukan Alit bisa lebih tahu tentang COVID. Sekarang Kak Leni mau lihat dulu. Bentar ya, kita undang Kak Tuti dulu. Beda Edu nih setia ya nontonin live-nya main di luar. Terima kasih. Bentar ya Kak Leni. Iya boleh Kak Tuti. Kak Leni panggilin aja nih. Oke. Cantik sekali Kak Tuti. Bentar ya, lagi ngatur posisi kalian. Iya boleh Kak Tuti. Udah Kak Leni. Ya Kak Tuti, semangat nggak nih? Kita mau, tadi kalian ini udah bocorin nih sama adik-adik. Kita akan sama siapa nih Kak Tuti? Sama siapa Kak Leni? Sama siapa coba? Masih tahu nggak ya Kak Leni? Semoga ada yang kenal, atau kayaknya sih harusnya ada yang kenal ya, kayak ya gak? Soalnya Kak Leni, bintang tamu kita hari ini Kak Leni cukup terkenal di tempat kerjanya. Kita kasih bocoran dikit gitu ya. Boleh Kak Tuti. Bintang tamu kita hari ini dia seorang guru di satu sekolah. Kerjanya bareng kita sih ya Kak Leni ya. Mau dipanggil nggak ya? Ada Karut. Hai Karut. Hai Karut. Sekarang kita panggil aja. Pasti penasaran tentang yang pernah COVID. Wah, kalau misalnya kena COVID kan dia udah pernah kena COVID nggak? Enggak sih, takut juga sih. Jangan Gak usah ya. Kita undang aja ya. Mantan. Apa ya? Namanya apa? Karut ada. Udah sapa. Halo Kak Valen. Kak Valen jadinya Miss Valen. Semuanya jadi kakak deh. Ini adalah Kak Desi. Udah diterima belum? Udah ini. Kita sama sih mau Kak. Iya, betul. Padahal kan janjian. Wow, welcome. Halo Kak Leni, halo Kak Tuti. Suara aku kedengeran nggak? Kedengaran dong Kak Desi. Halo Kak. Baiklah. Siapa nih? Ada banyak nih yang nonton, senang. Karena kita mau bahas nih, Kak Desi ini siapa ya Kak Tuti? Kak Desi, kayaknya Kak Desi perkenalan diri sendiri atau mau dikenalin nih? Bebas, gimana? Terserah Kak Tuti sama Kak Leni aja. Wah, ada kamar. Mr. Martin. Gimana nih? Halo Kak Ruth. Banyak yang nonton ya. Aduh, deg-degan nih. Kayaknya sampai mau buka puasa kali ini. Waktu yang tepat Kak Tuti. Kak Desi ini adalah seorang guru di BPK Penabur Singgasana, guru TK ya? Bukan ya? Guru apa sih Kak Desi? Dari aura-auranya kayaknya guru TK. Karena kayak anak TK Kak Tuti. Jadi aku tuh adalah salah satu guru SMP di satu sekolah bareng sama Kak Leni sama Kak Tuti. Kalau Kak Leni sama Kak Tuti kan guru SD tuh. Kalau aku tuh guru SMP-nya. Aku guru TK. Guru SMP. Kak Tuti guru TK. Iya, Kak Tuti guru TK. Waduh, Kak Desi, siap nih kita tanya-tanya. Iya, siap. Kak Leni siap. Oke, Kak Desi, gimana nih? Kenapa? Kalau pertanyaannya sebenarnya pasti jawabannya pada nggak tahu, tapi siapa tahu Kak Desi tahu ya. Gimana sih Kak Desi bisa kena COVID? Jadi kalau aku tuh kena COVID, aku juga nggak tahu gitu kalian ini kenapa bisa kena COVID gitu. Dari mana asalnya juga nggak tahu karena selama ini selalu menjalankan protokol kesehatan gitu. Jadi selalu pakai masker, kalau kemana-mana juga
pakai hand sanitizer gitu kalau habis pegang apa gitu. Jadi kita juga sampai sekarang sih aku sendiri juga nggak tahu gitu kalian nih Kak Tuti kenapa bisa kena COVID. Jadi emang benar-benar nggak punya pencerahan sedikit pun kenapa bisa Dari kena mana? gitu. Iya. Dapat surprise lah ya Gitu. Kak Desi ya. Iya, jadi tiba-tiba kayak tiba-tiba dapet gitu, tiba-tiba ngerasain oh sakit, oh ternyata sakitnya adalah sakit COVID gitu kali Oh, ini Kak Tuti. Kak Desi mau nanya dong, gejala awal waktu kena COVID itu apa sih Kak gejala awalnya Kak? Jadi kalau gejala awalnya itu kan aku tuh kan kena COVID tuh hari Jumat tuh. Jadi waktu hari Senin itu tiba-tiba kan badan tuh kayak nggak enak, terus kayak keringet dingin gitu, terus kayaknya capek banget. Terus hari Kamis itu mulai kan aku itu ikut ibadah online gitu. Jadi ada saat waktu harus berdiri di mana padahal itu berdirinya tuh nggak lama, jadi cuma 1 menit atau 2 menitan itu, tapi udah ngerasa kayak mau pingsan gitu, jadi kayak lemes banget gitu. Terus aku pikir kan masuk angin biasa gitu, karena kecapean, karena masuk angin, biasanya juga kan kayak gitu gitu. Nggak taunya, ya udah malamnya tuh diminumin obat gitu, jadi minum tolak angin. Nggak taunya besoknya pagi-pagi tiba-tiba nggak bisa cium bau sama sekali. Jadi kalau yang kita tahu kalau misalkan nggak bisa cium bau tuh hampir 80%-an pasti positif COVID gitu. Jadi udah punya perasaan kayaknya kena COVID nih karena tiba-tiba hidung nggak meler, nggak flu, nggak apa, tapi tiba-tiba nggak bisa cium bau sama sekali gitu. Jadi itu sih Oh, awal gejalanya tuh benar-benar langsung nggak bisa cium bau sama sekali gitu. Kalau perasaan waktu kena COVID, kalau kalian nih kayaknya, oh tidak, kayaknya langsung gimana ini, apa Kak Desi tetap tenang, atau sama nih, panik. nangis, panik. Kalau pertama kali kena COVID sih, pas tahu gitu kan, kayaknya nggak bisa cium bau nih, langsung punya pikiran langsung mau tes gitu kan, langsung pas hari itu juga aku tes antigen gitu sorenya dan ternyata memang positif gitu. Jadi tahu positif itu sama sih kali ini Kak Tuti gitu ya dan perasaannya tuh langsung aduh panik, kaget, harus kayak gimana gitu kan. Mana kalau kalau kalian misalkan sakit nih, sakit perut gitu ya, diare, kan bisa datang ke dokter tuh ya, minta obat ke dokter, minta apa. Nah, kalau COVID ini karena udah tahu positif, jadi kalau keluar pun akan takut gitu kan. Aduh, jangan kalau misalkan keluar nanti ke dokter nanti nularin yang lain gitu. Jadi emang panik, nggak tahu harus ngapain gitu. Terus tiba-tiba yang kepala tuh kan emang pusing gitu dari hari Senin tuh pusing, tapi hari Jumat tuh kayaknya lebih pusing lagi gitu pas tahu COVID. Jadi kayak berasa bahwa penyakitnya makin parah padahal masih di hari yang sama gitu. Wah, Wow. Kak Desi, ini kan berarti setelah Kak Desi tahu nih, kalau Kak Desi, aduh aku positif COVID gitu kan, pas Kak Desi tahu kayak gitu, pasti karantina dong Kak, ya nggak? Kak Mm-mm. Desi karantina mandiri ya di rumah ya? Iya, Kak Tuti. Jadi aku emang karantina mandiri, emang nggak dianjurkan untuk ke rumah sakit. Jadi aku karantina mandiri gitu. Berapa lama Kak Desi? Aku sih karantina mandirinya 14 hari gitu. Cuman memang Hmm. jadi 14 hari itu benar-benar sama sekali nggak keluar rumah gitu. Tapi tes lagi setelah 18 hari baru tes lagi. Jadi totalnya kayaknya sih malah hampir sebulan kayaknya Wah, karantinanya gitu. Wah, oke, wah, lama ya Kak Sebenarnya Tuti ya. iya lama sebenarnya kali ini. sembuhnya sih udah 2 minggu gitu. Cuma emang karena ada satu dan lain hal jadi memang hampir sebulan sih nggak keluar rumah gitu. Wow, kali ini kita Iya mau ya. dengar ya pengalamannya Kak Desi nih. Selama Kak Desi karantina, kegiatan apa sih yang dilakukan sama Kak Desi? Kalau kita kan Boleh senangnya cerita main nggak di Kak luar Desi? ya. Iya, Kalau kita senangnya main di luar, tapi kan sekarang nggak bisa lagi nih. Tapi pasti nih Kak Desi main sesuatu nih pasti. iya. Ngapain sih Kak pas karantina di rumah? Iya, kalau misalkan pas karantina di rumah kan emang kalau kena COVID kan nggak sama sekali nggak dianjurkan untuk keluar rumah gitu supaya memang membatasi interaksi dengan orang lain kan. Jadi kita melindungi orang lain juga gitu. Nah, selama karantina di luar main juga masih bisa dilakukan, ternyata bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi
bisa kalau aku sih hobinya kan baca buku ya, jadi aku baca novel, jadi novel-novel yang dulu nggak kebaca nih jadi bisa kebaca gitu karena kan memang jadi istirahatnya cukup lama gitu, waktu kosongnya juga cukup lama gitu. Terus ya sama nonton juga gitu karena aku kan hobi nonton, jadi nonton juga atau nonton YouTube gitu. Jadi kalau di YouTube misalkan ada bikin craft apa gitu, jadi ya udah aku ikutin aja supaya ada gerakan lah di rumah gitu. Jadi kalau Wow. jadi kalau main itu nggak harus di luar Kak Tuti Kaleni, tapi bisa juga di rumah. Selama aku karantina juga aku banyak melakukan istilahnya kayak main di dalam rumah gitu. Terus ngajar juga. Jadi tetap walaupun kena COVID karena aku termasuknya gejala ringan, jadi masih bisa beraktivitas, masih bisa ngajar juga gitu. Oh, wah, ternyata benar ya, Kak Leni. Kita kan disuruh stay di rumah. Walaupun di rumah Iya. nih, seperti Kak Desi yang sempat terkena COVID, ternyata masih bisa melakukan banyak hal positif loh, Kak. Walaupun di rumah aja. Iya. Ya, Kak Betul Desi Kak tadi ya. bikin craft, nonton, baca buku. Wah, tapi Kak Desi mau nanya lagi dong. Kan, Ya boleh boleh Kak Kak Tuti. Leni, aku nanya satu kali lagi ya, Kak. Boleh dong Kak Tuti. Saya tanya. Nah, Boleh ini Kak kan Tuti. Kak Desi isolasi mandiri di rumah. Keluarga Hmm. yang lain gimana, Kak? Ada yang positif juga atau cuma Kak Desi sendiri? Kalau keluarga yang lain kan kebetulan itu pas aku positif itu semua orang juga dites gitu, dites dites swab gitu. Nah, kebetulan papa sama mama aku juga ikut kena juga gitu. Jadi terpapar juga, tapi puji Tuhannya sih adik aku sehat gitu. Jadi pasti tes juga negatif. Jadi akhirnya ya dia keluar rumah gitu. Jadi emang nggak tinggal bareng kita gitu. Jadi di rumah benar-benar cuman penderita COVID gitu, Katuti kalian ini. Oh, oke oke. Kalian ini mau nanya nggak kalian? Oh boleh Kak Tuti. Kan tadi di karantina tuh pasti tetangga-tetangga pasti tahu nggak sih? Biasanya harusnya tahu ya Kak Tuti ya. Soalnya kan di Iya. Indonesia sendiri Kak Desi biasanya kalau misalnya udah tahu COVID tuh dijauhin nggak sih sama tetangga gitu. Kalau Kak Desi sendiri gimana sih? Kalau tetangga sih kalau di aku pasti tahu karena kan aku memang setelah positif itu aku langsung lapor ke puskesmas. Jadi pasti kalau dari puskesmas terus lapor juga ke RT RW. Jadi pasti kalau kita udah lapor ke puskesmas, lapor ke RT RW pasti tetangga juga otomatis tahu. Jadi kalau aku sih memang tidak menyembunyikan ya kalau aku kena COVID gitu. Jadi pas perlakuannya kita tahu bahwa pas tetangga tahu bahwa kita COVID ya sebenarnya bukan dikucilkan sih, tapi memang mereka jadi nggak mau deket-deket aja. Even kalau mau mereka ke depan rumah pun mereka takut gitu sih. Jadi Iya bukan jadi dikucilkan, takut. istilahnya kayak mereka ketakutan juga sih gitu. Oh, Kak Oke. Gitu Desi, sih. Mm-mm. emang mau nanya lagi ya. Emangnya di kompleks Kak Desi nih, di tempat tinggal Kak Desi, Mm-mm. cuma ini keluarga Kak Desi gitu yang pertama kena atau gimana sih Kak? Sama tetangga kayak, aduh anti banget karena keluarga ini lagi COVID, jadi aduh jaga jarak deh. Iya, iya. Atau Kalau ada sih? sebenarnya kalau di daerah aku tuh memang udah banyak sih sebenarnya. Cuma kan memang nggak semua orang punya pengetahuan COVID ya gitu. Jadi mereka kan pasti biasanya itu cuma dengar dari omongan-omongan aja. Tapi memang untuk pengetahuan COVID-nya memang kalau di Indonesia sendiri sebenarnya bukan di komplek aku aja gitu. Tapi di Indonesia sendiri masih kurang gitu. Oh gitu. Jadi Wah, jadi walaupun udah banyak juga yang karena biasa kan mungkin orang tetangga-tetangga kan dengarnya itu rumah yang di belakang tuh yang kena atau yang di RT berapa gitu. Kalau ini kan kayak istilahnya kayak tetangga mereka sendiri gitu yang kena gitu. Jadi kayak mereka juga takut gitu sih. oh Oh berarti ya gitu. Kak Desi, nih kalian nih sama teman-teman Ya. pasukan alit ya. Aduh udah lama gak nyebut pasukan alit lagi kalian nih. Teman-teman Iya main di ya. luar sangat penting ya. Berarti untuk kita mencari informasi yang benar, informasi yang tepat tentang si COVID ini gitu. Sehingga kita nggak salah gitu untuk memperlakukan orang yang positif gitu. Ya nggak sih Kak? Iya benar-benar Oke. benar banget Kak Tuti, benar Iya banget. betul. Kak, kalau misalnya nih Kak Desi seneng nggak sih
Oh, ada yang nanya nih sebentar ya dari Kak Adi, katanya salam sehat Oke, oke. katanya di atas. Terus Kak Desi nih, ada saran nggak sih untuk beraktivitas? Apalagi kan kalau aktivitas di luar, eh, apa sih banyak kesempatan untuk terpapar? Gimana sih? Ada saran? Apakah ada saran buat pasukan alit? Kalau Ini sarannya sih, koneksi saya yang sebenarnya jelek ya. sarannya yang Aman kalian? Kalau saran sih sama kayak yang selalu digembor-gemborkan sama pemerintah ya, dimana kalau kita tuh pergi keluar harus pakai masker. Jadi masker itu adalah salah satu istilahnya kayak pelindung pertama yang bisa melindungi kita dari COVID gitu. Jadi contohnya aja aku tuh kan emang ketemu dengan temen gitu ya, ketemu dengan orang-orang dan itu mereka tuh sebenarnya kontak erat sama aku gitu. Tapi karena kita ketemu juga selalu pakai masker dan dia juga selalu pakai hand sanitizer. Jadi walaupun aku positif dan dia pun kontak erat dengan aku, tapi dia sama sekali nggak terpapar COVID. Jadi yang paling penting untuk beraktivitas di luar supaya kita tercegah dari paparan virus corona itu pasti harus pakai masker gitu. Terus kalau hand sanitizer itu juga harus wajib dibawa kemana-mana gitu. Jadi kalau kita udah pegang sesuatu, jadi jangan ini mah nggak apa-apa cuma megang gini gitu ya. Kayak misalkan kita belanja nih ke mall gitu kan, pasti kita lihat-lihat terus kita pegang ini pegang itu, nggak apa-apa kayaknya nggak apa-apa gitu. Jadi abis pegang pasti harus langsung hand sanitizer atau lebih baik lagi pakai apa namanya cuci tangan di air yang mengalir gitu, pakai sabun terus cuci tangannya bukan cuma 20 detik, tapi kalau 20 detik cuma gini-gini doang juga kan nggak ngaruh ya, tapi benar-benar harus dilaksanain dengan baik gimana cara cuci tangan yang benar gitu. Jadi pasti masker, hand sanitizer, cuci tangan juga harus dilakukan gitu. Kalau dari luar kemana-mana pulang ke rumah langsung ganti baju, langsung ya kalau nggak langsung mandi minimal kita langsung cuci tangan gitu sih. Berarti ya Kak, apa sih, prokes itu memang harus benar-benar dijalanin ya Kak. Memang kita harus Benar-benar mulai banget. membiasakan hidup bersih nih kalian nih. Ya, ingat Iya ya bener makanan banget ya. Kak Tuti kalau ini. Pakai masker. Jangan lupa jaga jarak juga ya Kak. Benar nggak? Tuti, Iya kayak benar, kita jaga jarak juga penting. Apalagi nih kan kita lagi libur panjang nih ya. Jadi jangan lupa ya pasukan alit untuk tetap melakukan ini nih prokesnya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer kalau bisa mau keluar. Nah, kalau bisa lanjutin jangan kali ini. liburan ya Kak Tuti ya. Kalau bisa jangan liburan keluar kota ya. Oh, Sama-sama Kak Adi. makasih ya Kak Adi sudah nanya. Oke, kalian ini masih mau nanya nggak? Boleh Kak Tuti, makanan apa sih supaya pasukan alit tuh tahu, supaya bisa jaga-jaga nih Kak Tuti, makanan apa sih yang harusnya dimakan supaya gimana nih supaya Kak Desi cepet pemulihan COVID-nya, makanan apa sih yang harus dimakan atau minum apa gitu? Jadi waktu aku kena COVID sih pasti gitu ya, makanan itu wajib. Jadi makanan itu adalah salah satu faktor penting supaya kita tuh benar-benar cepat pulih gitu. Nah selain makanan, kalau makanan sih aku pasti setiap hari itu makan sayur gitu. Jadi ini Kak Tuti kali ini sama pasukan alit di luar sana itu sayur itu penting banget buat tubuh kita gitu ya. Apalagi pas aku lagi kena COVID itu benar-benar ngebantu banget. Jadi setiap hari pasti aku makan sayur gitu. Terus kalau aku sih disaranin sama dokter tuh makan protein gitu, makan makanan yang mengandung protein gitu, contohnya kayak apa namanya daging gitu, telur gitu, itu setiap hari tuh harus makan yang kayak gitu gitu. Terus udah gitu aku juga makan buah-buahan. Jadi semenjak COVID sih sampai sekarang, jadi pasti setiap hari itu makan buah-buahan juga gitu. Terus kalau lagi kena COVID gitu nggak cukup kalau cuma buah-buahan, sayur-sayuran aja. Jadi memang dibantu sama vitamin-vitamin gitu. Jadi sama suplemen-suplemen gitu sih Kak Tuti Kaleni. Jadi Wah, berarti yang penting pokoknya makanannya tuh harus sehat gitu. Pokoknya hindari goreng-gorengan karena ternyata kalau kita makan banyak gorengan tuh kayak gehu, bala-bala itu ternyata aduh justru ada sih. menurunkan imun kita. Walaupun sebenarnya kan di mulutnya tuh enak ya, tapi menurunkan imun kita gitu.
gitu. Berarti ya Makanan Kak Desi, kesukaan Kak Tuti ya. berarti ada baiknya ya Kak, junk food gitu kita kurangin juga kali ya, Iya, beralih ke makanan benar-benar Kak sehat. Tuti. Iya, betul-betul Kak, betul. Nah, kali ini lagi Kak Desi selama COVID, Kak Desi rajin olahraga nggak Kak? Kalau pas COVID, emang waktu awal-awal itu kan aku nggak olahraga karena memang badan kan lemas banget gitu. Lemah. Tapi pas udahnya sih aku olahraga, tapi kan memang terbatas ya olahraganya. Jadi biasanya sih aku senam tapi senamnya di rumah. Nggak usah lama-lama 15 menit gitu ya, 15 menit setiap hari. Atau 30 menit setiap hari gitu. Jadi olahraga yang bisa kita lakukan. Jadi banyak kok Kak Tuti kalian ini olahraga yang bisa kita lakukan di rumah tanpa harus keluar rumah gitu. Jadi kalau misalkan bilang aku mah nggak bisa olahraga karena lagi pandemi gini kan nggak boleh ke gym gitu kan, misalkan nggak boleh ke tempat senam. Jadi itu nggak benar sama sekali Kak Tuti kali ini. Jadi kalau kita mau olahraga ya di rumah juga bisa gitu, kayak cuman jogging atau sit up atau push up gitu juga bisa gitu. Oh Nah, gitu. kali ini Kak Desi nih, katanya berjemur juga penting nggak sih? Bener nggak? Selama waktu Kak Desi sakit, selain makan sehat, Kak Desi olahraga ringan, Kak Desi juga berjemur nggak Kak? Iya Kak Tuti, jadi kalau aku selama Hmm. kemarin COVID itu aku berjemur, jadi setiap hari itu berjemur. Nggak usah lama-lama sih berjemurnya juga, kalau aku sih paling cuma 15 menitan ya gitu. Jadi misalkan dari jam 9, pokoknya begitu ada matahari gitu langsung berjemur gitu. Karena itu juga bagus, jadi sinar matahari pagi itu bagus banget buat tubuh kita gitu. Jangan Oke, lupa ya Kak waktu Tuti kali berjemur ini ya. ya. Teman-teman Alif juga Jadi berjemur yuk. eh, berjemurnya nggak perlu jauh-jauh dari rumah ya, keluar dari rumah aja bisa ya, depan Bisa, rumah yang kena itu bisa. kan kena Ya, yang matahari penting ya kena Kak ya, sinar matahari Kak Tuti gitu. pagi ya. Iya, betul. Nah, Iya, kalau jadi jangan siang-siang Sekarang gosong bangun Kak pagi. Tuti. Jadi jangan malas bangun pagi ya Kak, walaupun libur. iya Kak Tuti. Nah, Ayo bangun pagi apalagi liburan sekarang berjemur dulu. Kak kali ini Desi mau nanya lagi nih ya. Kak. Boleh nih Pasukan satu Alif ada lagi yang satu nanya ya. lagi nggak? Oh, ini Oh, boleh, tadi boleh. Kak Karut nanya nih Kak Tuti, Kak Desi. Kak Desi, obat yang diminum banyak nggak sih kalau kena COVID? Obat apa aja? Obat yang diminum tuh sebenarnya kalau obat benar-benar obat itu minumnya cuma dua jenis gitu. Jadi aku minum antivirus sama antibiotik. Jadi kayaknya sih dikasih antibiotik sama dokter. Takutnya ada bakteri di dalam tubuh aku. Terus kalau kita terserang bakteri juga kan bisa nurunin imun gitu. Jadi memang dikasih antibiotik gitu. Jadi kalau obat sih cuma dua, antivirus sama antibiotik. Sisanya yang lain itu Vitamin. vitamin, iya gitu. Jadi banyaknya itu vitamin. Jadi aku kayaknya minum vitamin itu sekitar 5 sampai 6 macam sih gitu. Sama Sehari itu Kak plus Desi. iya sehari gitu. Jadi sama plus obatnya itu gitu. Jadi dua Wah, jenis obat gitu. Jadi yang banyak itu vitaminnya emang gitu. Karena kan kalau hmm, COVID kan belum ada obatnya juga obat ya gitu. pastinya Jadi ya cuma Kak. jadi cuma bisa mengandalkan daya tahan tubuh kita gitu. Tuh, pasukan Alit nih, sangat penting kita untuk menjaga imun tubuh kita karena kesehatan itu sangat-sangat mahal harganya ya. Betul sekali Kak Tuti. Kak Tuti. Nah, nih Kak Leni nih, aku penasaran nih Kak. Kak Desi kan sebagai penyintas COVID ya, survivor COVID. Nah, melihat stigma masyarakat nih, orang-orang di sekitar kan masih banyak yang nganggap, aduh itu orangnya kena COVID, jauhin deh, jangan dekat-dekat, nanti nular. Nah, aku mau nanya, bentar Kak Desi. Aku mau nanya nih Kak Desi. Kak Desi, malu nggak sih? Ada rasa malu nggak sih karena pernah menjadi seorang penyintas COVID? Terus lingkungan teman-teman Kak Desi gimana sih saat Kak Desi bingung saat Kak Desi mengalami COVID ini gitu? Jadi aku tuh nggak pernah malu Kak Tuti. Jadi aku nggak pernah malu kalau kena COVID. COVID itu kan sebetulnya jadi kalau misalkan stigma di luar sana
orang tuh malu gitu ya untuk ngakuin gitu. Kalau aku sendiri sih nggak pernah malu untuk mengakui gitu. Jadi begitu aku kena COVID pun aku langsung kabarin beberapa orang, terutama orang-orang yang ketemu sama aku gitu, karena bahaya banget kan, maksudnya amit-amit mereka terpapar gitu, nanti mereka ketemu lagi nularin lagi. Jadi aku sama sekali nggak menutupi kalau aku tuh kena COVID gitu. Jadi kalau malu sama sekali nggak malu sih Kak Tuti gitu. Kalau misalkan lingkungan kerja gitu waktu pas ketemu sama aku, mereka sih pas kalau aku ya yang ngerasainnya mereka sih biasa aja ketemu sama aku gitu, karena mereka juga tahu gitu. Pas aku kalau aku udah masuk berarti aku udah benar-benar 100% sehat gitu. Toh aku juga udah PCR gitu sebanyak 2 kali dan hasilnya pun negatif gitu. Jadi kalau lingkungan tempat aku sih sama sekali nggak kayak ya biasa aja gitu. Aku pernah kena COVID itu aja sih, karena mungkin teman-teman aku juga udah tahu gitu, pengetahuannya udah tahu. Tapi mungkin kalau di rumah gitu, tetangga-tetangga atau apa namanya beberapa orang gitu kalau ketemu aku, kayak misalkan aku jalan terus dia kayak menghindar Menghindar ya. gitu. Iya, walaupun aku udah Jauhin. sembuh gitu. Tapi ya udahlah, nggak Oh, apa-apa, ambil positifnya aja sih Kak Tuti kalian ini. Jadi kalau misalkan apa namanya karena COVID terus sampai dihindarin gitu ya, ambil positifnya aja, berarti mereka kan percaya tuh sama COVID dan mereka juga takut sama Mau COVID. berjaga-jaga bener-bener. Iya, keren betul banget nih Kak gitu. Desi, sangat Wah. positif Ya, lah Kak Tuti. iya, Um, iya sampai dari Kak. tapi wow. Iya, ini loh kadang kan banyak tuh Kak, mungkin ada juga yang positif tapi malu gitu untuk ngasih tahu. Makanya mungkin Mm-mm. ya, semoga dengan Iya ada Kak betul. Desi ini kita share ini yang pernah COVID gitu, jadi mau terbuka gitu. Oh dulu aku pernah mau berbagi gitu ya pengalamannya, sehingga pengetahuan kita makin mendapat banyak info yang valid gitu dari orang-orang yang pernah mengalami gitu ya. Makasih loh Kak Desi, kami senang loh Iya, dengar ini dari sama-sama Kak Kak Desi. Tuti, Iya nih Kak sama-sama. Desi, siapa tahu salah satu dari pasukan Alit ada yang terkena COVID nih. Kali ini juga Aduh, sedih. penasaran nih, sebenarnya dukungan yang paling berarti itu apa sih, supaya mungkin kita bisa bantu ya buat pasukan Alit yang mungkin lagi COVID. Boleh komen di sini. Aku ingin dihibur atau misalnya ingin didoain. Apa sih yang paling berarti yang orang kasih ke Kak Desi? Apakah dianterin makanan yang banyak? Dianterin makanan Iya. kesukaan? Atau gimana Dukungan nih? apa aja sih Kak Desi yang Kak Desi terima gitu waktu Kak Desi lagi kena COVID gitu kali ya? Iya betul. Kalau dukungan sih pasti dukungan dari teman-teman gitu ya. Waktu aku kabarin juga ya, kabarin teman-teman juga kalau aku kena COVID, mereka tuh langsung gitu apa namanya kirim makanan. Jadi ada yang aku kabarin pagi-pagi tiba-tiba langsung dikirimin makanan gitu. Kalian nih Kak Tuti. Tiba-tiba aku langsung dikirimin kue gitu. Jadi kayak seneng Kayak kan kenal itu orang baik banget ya. Kak Tuti. Jadi dukungan makanan gitu itu pun sangat berarti gitu. Terus ada juga yang kasih obat-obatan gitu. Mungkin mereka nggak kasih fisik, tapi ada yang ngasih rekomendasi dokter, terus ada yang ngasih rekomendasi vitamin yang harus diminum juga. Terus banyak juga yang kirimin doa gitu. Jadi orang yang udah lama banget nggak kontak gitu kan. Terus begitu tahu aku kena COVID tuh ngasih apa namanya ngasih doa-doa. Jadi berarti banget. Jadi dukungan sekecil apapun kayak makanan, mau itu vitamin, mau itu doa, itu benar-benar sangat berarti banget gitu kalian Nikati. Wah, oke oke. Terus Kak Desi ya, berarti dukungan itu sangat penting ya. Dan saat Kak Ya, Desi penting COVID, banget. Ya. bahkan orang yang udah lama nggak berhubungan sama Kak Desi, tetap ngasih support ya Kak Desi ya. Iya, Kak Tuti, bener banget. Jadi aku beruntung sih waktu aku kena itu banyak banget teman-teman, keluarga yang ngedukung gitu. Oke. Ada Iya plus iya. minusnya ya kali ini ya pasukan Iya. Alit ya. Betul, tapi kan Oke. walaupun dikirimin makanan, kalau kalian nih nggak mau ya, sebisa mungkin nggak mau kena COVID, Iya, walaupun amit amit, dikirimin amit makanan amit yang kalian banyak. nih Kak Tuti, amit amit Ya, banget. enggak. Jangan Oh, Kak Desi, Jangan Kak Desi, sampai iya pokoknya. jangan sampai. Kak Desi udah divaksin sebelum COVID atau belum? Aku sih kebetulan Sebelum tuh COVID.
Ya, waktu pas sebelum COVID itu sebenarnya aku tuh ada akan divaksin kayaknya dalam waktu dekat. Jadi kayaknya sih seminggu setelah COVID itu harusnya aku divaksin gitu. Tapi begitu aku Oh, kena COVID, jadi kan memang kalau COVID itu kita nggak bisa divaksin gitu. Jadi iya, iya. aku sama sekali pas kena COVID itu aku sama sekali nggak belum divaksin gitu. Dan sekarang karena udah kena COVID juga jadi nggak bisa divaksin, baru bisa divaksin mungkin sekitar 3 bulan lagi Sekitar tiga gitu. bulan lagi. Oh gitu Kak, ya ya. Mm-mm. Kalau tadi kan Kak Desi bilang kalau vaksin sorry, kalau gejala COVID tuh nggak sama kayak flu. Jadi Kak Desi tuh nggak ingusan, nggak batuk gitu. Siapa tahu Enggak sih ada kalau aja. aku, kalau aku sih kebetulan yang aku rasain ya, aku tuh sama sekali nggak pilek gitu. Cuma kalau tenggorokan nggak batuk, tapi kayak tenggorokan tuh kayak nggak enak gitu, kayak sakit, terus kayak kering tenggorokannya gitu. Jadi tapi kalau aku sama sekali nggak batuk, nggak pilek gitu. Cuma aku memang sakit kepala gitu, pusing, lemas, terus tiba-tiba nggak bisa mencium bau sama sekali gitu. Jadi nggak ada sama sekali nggak ada flu atau nggak ada batuk. Jadi nggak ada batuk pilek sama sekali gitu kalian ini. Tiba-tiba aja gitu ya, nggak bisa mencium bau. Tiba-tiba iya Oke, buat gitu. siapa tahu pasukan Ali tiba-tiba ada yang salah satu, misalnya tiba-tiba, kok ini makanannya makanan kesukaanku jadi hambar gitu. Berarti wajib untuk bilang mamah, papa untuk tes selanjutnya gitu ya Kak Desi ya. Bener-bener Iya. kalian ini. Wah, hari ini banyak sekali yang nonton bergantian. Ya Kak Tuti ya. Karena mungkin followersnya Kak Desi ya. Banyak sekali yang nonton ya Kak Followers Desi kalian ini ya. juga dari Kak Tuti. Aduh, kayaknya murid-murid Kak Desi pada ngefans sama Kak Desi dan pengen tahu keadaan Kak Desi gitu ya. Nah, kalau gitu, Ya nih Kak, kalian ini kita silakan. tanya dulu dong. Terus Kak Desi kan sekarang jadi penyintas COVID ya. Gimana perasaannya Kak Desi? Dan gimana keadaan Kak Desi saat ini setelah terbebas dari COVID? Ada perbedaan nggak? Mungkin dulu misalnya sebelum kena COVID aku nggak ada sakit nih. Setelah kena COVID, kok tiba-tiba aku ada penyakit ini sih? Ada nggak sih kayak gitu Kak? Karena kan kalau nggak salah setelah COVID ada aja penyakit gitu-gitu. Benar nggak sih itu Kak? Kalau aku sih, puji Tuhan sih aku nggak ngerasain apa-apa ya Kak Tuti. Jadi pas setelah selesai COVID ini ya benar-benar sembuh total gitu. Cuma memang jadi kayak ada masalah pencernaan gitu. Jadi karena selama COVID kan minum vitamin, minum suplemen banyak banget kan gitu. Jadi memang mengalami beberapa masalah pencernaan gitu. Jadi kayak kadang ya pencernaan aja sih, masalah pencernaan ringan gitu sih Kak Tuti gitu. Terus nggak tahu sugesti, nggak tahu apa gitu. Kalau makan gorengan kan kayaknya udah hampir sebulan nggak makan gitu. Jadi kalau makan gorengan terus kayak sakit tenggorokan gitu sih Kak Tuti. Kali ini nggak tahu itu cuma sugesti atau emang ada bekasnya gitu. Terus kalau habis Oh kena gitu. COVID ini, habis kena COVID ini, kalau aku nggak tahu sih ya kalau orang-orang kayak gimana. Cuma kalau aku sendiri benar-benar makin hati-hati gitu, keluar tuh benar-benar makin hati-hati gitu. Kalau dulu kan kalau ngobrol juga masih ada nggak jarak 1 meter walaupun pakai masker ya tetap gitu. Tapi kalau sekarang tuh benar-benar nggak mau dekat-dekat gitu. Kalau makan sebisa mungkin ya sendiri, supaya karena kan kalau makan kan buka mulut, Buka. buka masker gitu. Jadi kalau makan juga sendiri gitu kalau di tempat luar gitu. Terus kalau aku sih selama dari bulan April sampai bulan Mei ini udah nggak pernah makan di luar lagi karena mungkin masih ada sedikit trauma-trauma kali ya. Jadi selalu makannya ya kalaupun beli di luar juga makan tetap di rumah gitu. Jadi nggak sama sekali nggak makan di luar gitu. Makan Oh, Tapi kalau sehatnya masih terus jalan Kak Desi. masih Kak Tuti, tapi nggak Olahraganya perlu masih takut. Kak Desi. Masih Kak Tuti. Tapi gak perlu takut juga nih Kak Tuti sama kalian ini sama teman-teman di luar juga. Kalau kalian mau makan di luar pun sebenarnya kalau makan di rumah tuh jauh lebih baik. Tapi kalau mau makan di luar pun harus benar-benar dijaga gitu. Jaga jarak. Terus kalian pilih tempat makan yang juga tempat makan yang bersih gitu. Ingat-ingat pasukan Oke. Adit ya. Untuk tetap jaga jarak, jangan terlalu sering keluar juga sih ya. Boleh makan di luar sekali-sekali.
Kak Tuti Iya. masih ada pertanyaan kah Kak Tuti yang Nah, penasaran? mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Desi. Mm-mm. Kak Desi punya ini nggak sih? Kan ini kita mau liburan nih Kak Desi. Boleh nggak Kak Desi kasih kayak satu imbauan atau apa gitu buat ngingetin adik-adik, buat ngingetin pasukan alit yang ada di luar tentang prokes biar nggak kena COVID. Ada nggak sih himbauan dari Kak Desi sebagai seorang penyintas COVID yang udah pernah ngalamin COVID? Mungkin kalau aku yang ngomong gitu, aku kan belum pernah COVID. Enggak, jangan COVID, takut. Amit-amit kan kita gitu. amit. Bukan penyintas gitu, jadi mungkin lebih bisa didengar, lebih rasanya lebih ada tuh dari penyintas sendiri gitu. Ada nggak sih yang mau Kak Desi sampaikan buat pasukan alit di akhir IG live kita hari ini nih Kak Desi? Jadi nih mumpung sekarang lagi liburan kan, Kak Tuti kalian ini pas banget aku mau ngasih tahu gitu. Kalau misalkan walaupun sekarang ini liburan panjang, tapi ada baiknya nih Kak Tuti kalian ini sama teman-teman pasukan alit juga nggak kemana-mana. Jadi benar-benar ikutin apa kata pemerintah, stay at home gitu ya. Banyak banget kok hal yang bisa kita lakukan di rumah gitu tanpa kita harus keluar liburan gitu. Banyak banget hal positif yang bisa kita lakukan di rumah. Karena kalau misalkan amit-amit kita sampai kena nih liburan terus kita kena, kita tuh nggak bisa melakukan apa-apa sama sekali itu minimal selama 2 minggu. Jadi lebih baik sekarang kita tahan-tahan diri nih untuk nggak main-main gitu, untuk nggak pergi apalagi keluar kota gitu. Jadi benar-benar jaga kesehatan, karena kalau kita jaga kesehatan diri kita sendiri itu kita juga sebenarnya lagi menjaga kesehatan orang-orang di luar sana gitu, menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kalaupun kalian terpaksa untuk keluar harus benar-benar menjalankan prokesnya benar-benar gitu, pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan di tempat air yang mengalir, terus jaga jarak gitu. Jadi stay at home aja karena banyak banget hal positif yang bisa kita lakukan di rumah. Ya, seperti kata Kak Desi ya, di rumah tuh bisa ngelakuin banyak hal ya Kak Tuti ya, bisa craft, bisa bikin sesuatu, ntar udahnya dijualin mungkin ya Kak Tuti ya. Iya, karena kan banyak hal untuk menjual sesuatu nih selain kalian nih. Betul Kak Tuti ya. Kak Tuti ada apa tuh tadi mau nambahin apa Kak? Lupa jadinya. Maaf Kak Tuti. Wah, Kak Desi, semoga nanti saat pandeminya berakhir kita masih bisa main di luar lagi. Main di luar akan mengundang Kak Desi sebagai bintang tamu lagi. Semoga nanti Kak Desi bisa berceritanya di depan pasukan alit yang udah bisa main ya. Terus cerita tentang pengalaman Kak Desi ketemu mengalami COVID. Gitu Kak Desi. Terima kasih banyak. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Kak Desi. Sama-sama. Terima kasih ya Kak Desi udah mau ngobrol bersama kami, main di luar. Sehat-sehat terus ya Kak Desi. Sama-sama Kak Tuti, Kak Leni, sehat-sehat terus buat Kak Leni dan Kak Tuti juga. Amin. Bye-bye Kak Desi. Bye-bye. Nah, pasukan alit, nanti kita akan ada live lagi ya Kak Tuti ya, kita berdua. Sebentar ya, iklan dulu Kak Des. Harinya nanti aja ya Kak Leni ya, kita umumin nanti ya harinya. Tentang journaling, kita akan membuat sesuatu yang hobi Kak Tuti juga, tapi Kak Leni dulu hobinya jadul, cuma nulis diary, nggak ada tempel-tempel, tapi suka. Terima kasih Kak Rahel, ada Kak Rahel juga nih yang nonton Kak Rahel. Semoga kita bisa live lagi juga bersama Kak Rahel ya, ditunggu. Sama minggu depan kita nih, jangan lupa minggu depan kita mau ada 1 kali live lagi, kolaborasi sama teman-teman dari Union House. Nanti spesial kita ya kali ini ya, Sabtu depan ya. Nggak sabar, semoga orangnya ganti ya, bukan kita lagi kan. Iya. Spesial juga kan kita terus nih Kak Tuti ya. Oke deh, terima kasih Kak Tuti sudah menemani saya.
boleh lanjut lagi aktivitasnya. Pasukan Alit, semoga kita bisa cepet-cepet main di luar lagi. Amin. Udah aja nih. Amin. Bye-bye. Bye, Karano. Bye, everyone. Bye-bye. Bye.